Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim waladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yadullu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan. Serta sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan memberikan kita syafaat dari kiamat nanti. Amin. Kepada Bapak, kadang yang saya hormati dan teman-teman yang dicintai oleh Allah, dicintai sama saya enggak? Enggak. Tapi di dia pada naraskeun soal Mira Santika. Saya naon teh Mira Santika kan? Katanya di rumah Mira Santika kakak kandungna bujang narkobanya, bapakna Arab bin Homan, ibuna Siti Ekstasi bin Morfina. Ini lengkapnya keluarganya. Nah, anu Mira Santika di dieu teh minuman keras sareng narkotika. Nah, sok tinggal di zaman modern kita teh seueur remaja anu cinta karena Mira Santika teh geuning. Ya. Tinggal di warung remang-remang gitu geuning, di klub malam, di diskotik. Ya, kayaknya laki-laki sama perempuan teh nyatu gitu bergoyang-goyang sambil menyekek botol itu sebenarnya botol sebenarnya. Nah ini kayak hadisnya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang meminum khamar, yang menyuguhkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatnya, yang menyuruh membuatnya, yang memanggulnya, dan yang menerimanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, dina ieu teh laknat Allah teh anu orang anu bilang ka Allah teh dijauhkan rahmatna oleh Allah teh nya, dijauhkan itu. Nah, kecuali orang anu tobat sareng anu janji mengulangi kesalahan dari terus tinggal gak seurnya budak-budak remaja zaman ayeuna mah anu itu gini yang suka pergi-pergi gitu gini ke klub-klub itu yang suka nyekip botol, yang suka ngedrink, ngefli, ngebot, giting, yang terbius oleh heroin, air whisky, vodka, kan dan lain sebagainya. Nah, dari soal nya remaja ayeuna teh anu meninggal teh anu kalau ucapin nama teh kan aya dua kata ganjel morfin. Marana teh memohon merintih memanggil ganja sareng morfin. Mati tanpa membawa amal ibadah. Nauzubillah min dzalik. Amal iman tos lepas. Manusia akan hidup bebas. Keras, beringas, ganas, lebih ganas di satu anu buas. Nah, hadirin rahimakumullah. Dari tafsir dari tafsirnya menerangkan bahwa anu ngaranna khamar teh anu ngabuat goncang akal dan pikiran, membuat anu minum teh teu sadar diri sareng akal gitu, nggak sadar akal pikiran. Nah, makanya para ulama teh mengharamkan, kan? Mengharamkan walaupun haram Mira Santika teh seueur pisan geuning anu lapisan-lapisan masyarakat anu resep keneh gitu. Juga di kota, di desa, tua, miskin, kakek, nenek, budak atau janda
pria atau wanita, lengkap ya pokok namanya. Nah, padahal mah naon sih manfaatnya gitu kan? Da anu aya mangan bahaya sareng mudarat nangkul, anu ngarusak akal, pikiran, sareng mental gitu nya. Nah, khusus nama bagi barudak-barudak zaman ayeuna anu bakal jadi penerus pemimpin bangsa dan agama. Gimana jadinya gitu 10 sampai 30 tahun kapayun. Itu mah tergantung kita sendiri lah ya. Cuma itu. Nah, lamun misalnya mulai zaman ayeuna teh anu mabok-mabokan gitu nya, lemah fisiknya, rusak mentalnya, kosong kantongnya, terus hilang akalnya, oke dah, hancur negara teh gitu, bakal hancur. Makanya biasanya pergaulan remaja sareng mirasantika teh berawal di rencangan gini, rencangan aja tadi demi gengsi, sok modern, sok gaul, sok soan gitu lahnya. Nah, terus dia jenazah orang teh. Lamun lain anak gaul mah, mabuk cenah lamun ali mabuk mah di gue kayak itu make rok. Tuh, padahal kan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan lain bersabda, janganlah kamu meminum khamar karena ia ibunya segala kejahatan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukhtasarul Kutub menukil hadis Nabi, tidak akan masuk surga orang yang suka mirasantika. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena kesalahan kata murni dari saya dan kebenaran semata-mata hanya dari Allah. Sebelum saya tutup, saya mau bicara. Coba renungkan narkoba. Apa itu singkatan narkoba? Narkoba teh negara akan hancur kalau orang menjaga akhlaknya. Nah, gitu. Terakhir. Namun anjen jadi raja, jadilah raja anu bijaksana. Namun anjen jadi remaja, jadilah remaja anu berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, sekian itu di saya. Aku dumiakum bil afwan walidain taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul kembali di sini, yang insyaallah berkah. Amin. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan memberikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Yang terhormat pada Bapak Ada dan pada teman-teman saya tercinta. Berdiri biasa di sini saya akan menguraikan masalah remaja dan mirasantika. Buat kalian yang nggak tahu, mirasantika teh miras. Jadi singkatan aja miras dan narkoba. Nah, suka banyak budak SMP, SMA gitu ya, ngumpul di warung atau di gang datang modal. Tapi kalau yang modal mah ya udah ke klub gitu, dugem terus ya biasanya kalau misalnya itu tuh kalau ke klub tuh ngapain? Minum, joget-joget, gak jelas gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu melaknat peminum khamar, baik itu yang menyembuhkannya, yang menjualnya, yang membelinya, atau yang menyuruh untuk membuatnya, dan yang memanggil dan yang akan menerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.
laknat Allah itu akan mengakibatkan kepada orang-orang yang laknat dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu gak sih kayak banyak banget sekarang ya remaja itu udah terjerumus gitu ke buat mabok-mabokan gitu ya. Sampai ayah bertele, ada yang nge-like. Terus tuh banyak yang mati. Terus di ujung lidahnya tuh hanya ada 2 kalimat, morfin dan ganja. Mati tanpa membawa iman. Alhamdulillah. Nah, menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa sebenarnya itu emang khamar itu dapat mengguncangkan akal. Jadi itu tuh bisa menyebabkan hilangnya akal. Jadi banyak ulama yang mengharamkan. Tapi walaupun udah haram, tetap aja gitu berdegong, tetap nyobain. Mau kakek-kakek, nenek-nenek, tua muda, ada di kampung, di kota, di desa, tidak memandang umur, status dan tempat. Nah, kan kita tuh remaja ya, calon penerus bangsa dan agama. Jadi kita tuh harus menjadi anak yang soleh, anak solehah. Tidak boleh mencoba itu. Jadi kalau misalnya kita mencoba itu, nanti calon penerus bangsa 10-30 tahun ke depan gimana? Kalau misalnya yang sekarang remajanya itu lemah mental, rusak fisiknya, terus kosong dompetnya, terus hilang akalnya gitu ya. Gitu. Nah, remaja itu biasanya tahu yang kayak gituan tuh dari temen-temennya, dari gara-gara gengsi, gara-gara sok modern, sosokan lah gitu nama gitu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya nggak ikutan teh, cara katanya bukan anak zaman sekarang, udah pakai rok, cuma nggak ikutan teh. Padahal Rasulullah SAW itu bersabda, janganlah meminum khamar karena itu adalah ibunya dari segala kejahatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan antum semua. Allah, Masya Allah. Bila ada salah kata itu murni dari saya sendiri ya. Kalau misalnya ada kesempurnaan itu semata-mata karena sekian dari saya. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit pidato tentang bahayanya pergaulan deras. Seperti yang telah kita ketahui, pada zaman sekarang ini pintu kemaksiatan telah terbuka sangat lebar. Bahkan mata siapapun dapat melihatnya tanpa jemu. Munculnya perbuatan zina. Perbuatan zina merupakan perbuatan keji dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan yang keji. Dan itu merupakan salah satu jalan yang buruk. Dan ada juga dalam hadis yang artinya, sungguhnya Allah telah menetapkan jatah zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak
dan tidak bisa menghindarinya, yaitu zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan, dengan gejolak dan hasrat dan syahwat. Hadis riwayat Bukhari. Selain dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, zina pun memiliki banyak dampak, di antaranya rusaknya moralitas. Perbuatan zina mengedepankan ya Allah. Perbuatan zina mengedepankan hawa nafsu dan kesenangan semata. Tidak adanya batasan antara lawan jenis akan membuat moral masyarakat menjadi rusak. Yang kedua, hilangnya fitrah manusia. Seperti yang bisa kita lihat pada zaman sekarang ini, potensi LGBT, homoseksual, dan lain-lainnya terjadi akibat dari salah pergaulan dan tidak mengenal batasan antara lawan jenis yang sehingga membuat manusia kehilangan kendali. Yang ketiga, rusaknya sistem masyarakat. Pengenalan pergaulan bebas di masyarakat berefek terhadap rendahnya kesadaran masyarakat, egoisitas masyarakat, lemahnya sistem pendidikan, dan rusaknya ekonomi. Islam merupakan agama yang sempurna. Islam telah menerapkan etika pergaulan dalam norma yang indah. Apabila kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan menciptakan kehidupan yang menyenangkan. Maka dari itu, sebaiknya kita selaku remaja muslim menghindari perbuatan zina, seperti berpacaran, berpegangan dengan yang bukan mahram, pandangan mata yang tidak bisa dijaga, dan bercanda besar dengan lawan jenis. Sehingga seharusnya kita mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, membantu orang tua, dan lainnya, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.